Ini seharusnya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan kita lebih semangat lagi. Karena pintu surganya dibuka sekarang. Ada kesempatan kita masuk. Orang kalau ada lamaran, ya lamaran menjadi pegawai negeri, Allahu Akbar. Persiapan mereka, mereka daftar. Padahal mereka tahu yang diterima hanya berapa persen. Yang daftar 5.000, yang diterima cuma 500. Mereka semangat. Gimana kalau sekarang di bulan Ramadan semuanya bisa dapat. Yang daftar 5.000, 5.000 diterima. Ini di bulan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah. Yang namanya seorang muslim itu harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dia dan kebutuhan akhirat dia. Namun kebanyakan kita itu lebih mementingkan kehidupan dunia ini. Maka kalau tadi disampaikan oleh Bapak Haris, bagaimana sekarang sebagai seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, itu tetap dapat meraih keutamaan Ramadan ini di sela-sela kesibukan dia bekerja. Maka yang pertama adalah bicara niat. Kenapa engkau bekerja sekarang? Untuk apa engkau bekerja? Apabila engkau bekerja hanya untuk meraih kenikmatan dunia saja, maka sia-sia. Kita capek, kita lelah, setelah itu hasil kerja kita tinggal. Maka bagaimana sekarang seorang muslim bekerja, tapi niatnya mulia. Sehingga kita jadi ingat firman Allah Azza wa Jal. Selesai sholat Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Apabila selesai dilaksanakan sholat Jumat itu ngapain muslim? Tetap duduk di masjid? Kata Allah Azza wa Jal, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Hendaklah kalian bertebaran di muka bumi ini. Ngapain? Jalan-jalan. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Carilah karunia Allah Azza wa Jal. Sehingga turunnya seorang muslim melangkahkan kaki dari rumah Allah menuju kepada kehidupan dunia ini dalam rangka mencari rizki. Mencari karunia Allah Azza wa Jal. Tapi Allah pesankan, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyak. Dimanapun kau berada, ingat sama Allah. Artinya tubuh kita boleh berada di perusahaan, tubuh kita boleh berada di lapangan, mungkin tubuh kita ada di pasar, tubuh kita ada di kantor, di depan laptop sedang menggarap sesuatu, tapi hati kita tetap berada di masjid. Tetap ingat sama Allah Azza wa Jalla. La'allakum tuflihun. Agar kalian sukses. Agar kalian beruntung. Bicara Ramadan, 11 bulan. Kita tuh ya berada di masa-masa yang biasa-biasa aja. Bekerja mencari dunia, pagi sarapan, siang makan siang, istirahat, mungkin ada makan sore. Rutinitas seperti itu. Di bulan Ramadan ini Allah jadikan satu bulan yang sangat spesial. Jadi kalau bicara bagaimana meraih Ramadan yang terbaik buat kita, maka yang harus kita pikirkan, kita yakin nggak dengan keutamaan bulan Ramadan? Yakin nggak? Yang menyebabkan teman-teman tetap bertahan di Petrofin ini adalah keyakinan. Keyakinan dengan apa? Keyakinan dapat gaji. Keyakinan dengan karir dia yang akan naik. Keyakinan-keyakinan inilah yang mendorong dia untuk bertahan. Untuk bekerja dari pagi. Kalau tadi dikatakan ada yang WFH. Ada yang di lapangan. Dari Sabang sampai Merauke. Kadangkala yang dari Jawa berangkat ke Sabang. Kadangkala yang dari Jawa harus berangkat ke Merauke. Mereka lakukan semua itu. Apa yang mendorong mereka melakukan itu? Keyakinan. Yakin dengan gaji.
Yakin dengan reward yang akan didapatkan. Ketika keyakinan itu berkurang, dikatakan ini nggak ada gajinya loh. Kalau gitu nggak berangkat dia. Ketika dikatakan perusahaan ini lagi goyang, dia akan berpikir loncat ke tempat lain. Tapi tatkala dia yakin, maka dia akan tetap akan bekerja, akan berusaha meraih apa yang dia cita-citakan. Karena dia yakin. Ramadan. Yakinkah kita bahwa di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka? Yakin nggak kita pintu-pintu neraka ditutup? Setan-setan dibelenggu? Yakin nggak kita dengan satu malam yang lebih baik dari semua umur kita berada di Petrofil? Satu malam. Yang kata Allah Azza wa Jal, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri itu lebih baik dari 1000 bulan. Teman-teman yang bekerja di Petrofil ini digaji berapa bulan? Ya sebulan sekali, gaji 1 bulan. Ketika dia bekerja selama 20 tahun berkhidmat, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun berkhidmat di sana, ya udah gaji 50 tahun dia akan dapat. Ada bonus ya, sedikit-sedikit dapat bonus. Tapi ini satu malam beramal soleh di dalamnya, bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya, kita mendapatkan yang lebih dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi khairun min alfi syahr. Yakinkah kita dengan malam itu? Seorang pemburu ketika yakin ada rusa di hutan sana, dia akan mempersiapkan diri. Benar ada rusa, iya ana melihat rusa itu. Ada berapa banyak? Dia akan membawa senjatanya, membawa perbekalannya, dia akan berangkat ke hutan itu. Dan dia tahu jalannya terjal. Ada resiko, nah, ada ular yang mungkin dapat ya mematuk dia. Mungkin ada binatang-binatang buas lainnya, tapi keyakinan dia akan mendapatkan hal itu. Dia abaikan semua resiko itu untuk mendapatkan apa yang dia butuh. Maka jamaah rahimakumullah, berangkat dari keyakinan itulah seorang muslim di bulan Ramadan ini akan mendapatkan anugerah Allah Azza wa Jalla. Bicara puasa, semua puasa. Apa yang bedain puasa ana sama antum? Apa yang bedain puasanya antum sama kawan-kawan yang lain? Rasulullah SAW mengatakan, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanan, karena keyakinan bahwa puasa ini kewajiban. Dia beriman, dia termasuk yang dipanggil sama Allah, sehingga dia melaksanakan kewajiban tersebut. Ketika ada pengumuman semua karyawan Petrofin harus hadir jam 4 sore, semuanya. Yang merasa dirinya karyawan Petrofin dia akan hadir. Yang tidak, ya pantas dia tidak hadir. Maka kita berpuasa di bulan Ramadan karena kita beriman. Ana beriman. Saya orang Islam. Wahtisaban, dan dia berharap pahala. Menginginkan sesuatu dari Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa dipungkiri kita ini budak. Berjiwa budak. Kita nggak akan bekerja kecuali dapat imbalan. Oleh karena itu, Allah kasih imbalan sama kita. Dan siapa yang yakin dengan imbalan itu akan bersungguh-sungguh. Emangnya orang yang sholat tarawih pulang dapat apa? Orang yang puasa dari pagi sampai sore dapat apa dia? Tapi karena dia beriman dan yakin mendapatkan balasan, maka dia melaksanakan hal itu. Maka ahibati fillah, agar kita mendapatkan kesempatan untuk meraih yang terbaik di bulan Ramadan ini, setelah keyakinan tadi, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Udah bekerja, sekarang gimana Ustaz sebagai pekerja? Alhamdulillah. Kalau engkau niat ya, banyak pekerja nggak puasa. Afwan kalau anak katakan banyak, enggak mungkin. Ada pekerja yang merasa capek, lelah, anak puasa, kemudian dia nggak puasa. Dia memang niat nggak puasa. Kalau engkau niat puasa di malam hari, engkau akan sahur. Engkau akan sahur ya semaksimal mungkin. Karena engkau tahu kerjaan anak di lapangan Ustaz. Melelahkan. Baik, engkau niatkan berpuasa. Kita disyariatkan untuk sahur. Nggak ada batasan sahur kecuali ketika adzan dikumandangkan berhenti antum.
Minum minuman yang berenergi. Vitamin-vitamin. Lalu bekerja. Insya Allah kalau engkau niat, engkau akan berpuasa. Karena harus bekerja mengais rezeki. Bagaimana sekarang mendapatkan berkah Ramadan yang begitu banyak? Ya membagi waktu. Ditulis dulu. Kita perlu adanya list. To-do list ya. Apa yang mau kita kerjakan sih? Apalagi waktunya sangat sempit. Ya udah kumpulin. Anak mau ngapain anak? Ngapain ini berdasarkan ada apa di Ramadan. Sehingga kita tahu pahala yang dilipat gandakan ya. Oh berarti amalannya ada sholat malam. Ada tentunya puasa. Ada sodako. Ada baca Quran. Ada berzikir. Ada berdoa. Ketika kita sudah tahu dengan keutamaan-keutamaan Ramadan, kita bikin. Alhamdulillah. Kita nggak ada sarapan sekarang. Berarti waktu setelah subuh ngapain? Nggak tidur. Jadi Nabi SAW setelah subuh itu nggak tidur. Beliau biasa sholat subuh di masjid, menjadi imam. Kemudian duduk di tempat sholatnya sampai fajar terbit. Mungkinkah kita melakukan itu? Terserah waktu antum. Beda-beda kita. Yang WFH insya Allah sangat bisa sekali melakukan hal itu. Habis sholat subuh, dia duduk di masjid, nunggu matahari terbit. Kata Nabi SAW mengatakan, man shallal ghadata fi jama'ah, barang siapa yang sholat fajar berjamaah, thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya mengingat Allah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh dan haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Masya Allah. Kesempatan. Yang nggak mampu. Ana habis subuh langsung kerja Ustaz. Berangkat naik bus menuju ke lapangan. Fadhal. Tapi dalam perjalanan engkau bisa manfaatkan waktu untuk berzikir. Zikir pagi dan petang. Subhanallah jemaah. Ketika ana ya waktu di pondok, sangat sulit sekali untuk beli buku. Nggak punya duit kita. Buku, apalagi di waktu kuliah di Madinah. Kita kalau mau beli buku itu ngumpulin duit ya. Dari uang saku yang diberikan. Sekarang kita punya handphone. Semua buku ada di sini. Quran terjemahan, Quran dengan tafsirnya, buku doa, zikir pagi dan petang. Maka nggak ada alasan lagi. Engkau bisa berangkat naik bus atau berangkat menuju tempat kerja, baca zikir pagi dan petang. Ini seharusnya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan kita lebih semangat lagi. Karena pintu surganya dibuka sekarang. Ada kesempatan kita masuk. Orang kalau ada lamaran, ya lamaran menjadi pegawai negeri, Allahu Akbar, persiapan mereka daftar. Padahal mereka tahu yang diterima hanya berapa persen. Yang daftar 5.000, yang diterima cuma 500. Mereka semangat. Gimana kalau sekarang di bulan Ramadan semuanya bisa dapat. Yang daftar 5.000, 5.000 diterima. Ini di bulan Ramadan. Bicara Lailatul Qadar nanti. Itu kalau ada 1 juta orang yang daftar kepingin dapat Lailatul Qadar, Allah kasih semuanya. Mampu Allah memberikan itu. Karena peluangnya sama. Maka Anda ingatkan, yang berangkat kerja pagi hari, baca zikir pagi dan petang. Kesempatan. Ketika mulai bekerja, kalau ada waktu untuk sholat duha dan diperbolehkan oleh perusahaan, sholat duha. Kalau mungkin bisa sholat duha sebelum bekerja. Ustaz, kalau udah bekerja sulit Ustaz. Oke, masuk kerja jam berapa sih? Sholat duha itu ya kira-kira 1,5 jam setelah subuh. Udah boleh itu sholat duha. Kenapa kita sholat duha? Ahibati fillah. Kita punya tubuh ini. Ada biayanya. Mobil itu ada perawatannya. Tubuh kita juga ada perawatannya. Apa perawatannya? Di setiap sendi kita nih. Sendi-sendi kita ini
itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Ala kulli sulama min ibni Adam sadaqah. Dengan setiap sendi yang ada di manusia itu ada kewajiban sedekah. Kita kata Nabi memiliki 360 sendi. Kita harus bayar 360 sedekah. Berzikir, bertasbih, bertakbir, itu termasuk pembiayaan untuk sendi-sendi. Dan cukup kata Nabi SAW 2 rakaat salat. Baik, kemudian kita punya target hatam Quran. Orang bekerja itu, nggak tahu, kayaknya 8 jam, rata-rata 8 jam. Alhamdulillah, engkau di salah 8 jam itu kalau memang kondisinya bisa berzikir. Karena kerjanya kadang-kadang tangan yang bekerja, ada yang nunggu, lisannya bisa terus berzikir. Kemudian di sela-sela waktu luang, istirahat, baca Qur'annya. Targetkan, Ramadan ini hatam Qur'an. Ramadan ini. Kalau kita lihat bagaimana salafus saleh nih, ya kita biasanya termotivasi kalau melihat kawan hatam Quran. Bagaimana sebagian salafus saleh itu menghatamkan Quran di bulan Ramadan setiap 3 malam. Ada yang setiap 7 malam. Ada yang setiap malam. Ada yang sehari semalam 2 kali hatam Quran. Dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke masjid, sholat witir habis isya itu sampai subuh, hampir subuh dia. Sampai hatam 30 juz 1 rakaat. Apakah kita nggak tertarik ya? 1 huruf itu 10 kebaikan. Kalau 1 huruf 10.000, kayaknya kita akan baca sehari ya paling tidak 100 huruf. Kalau 10.000, 100 huruf berarti kita dapat 1 juta. Cukup nggak cukup? Kita akan baca 200. Bahkan kita akan baca 1000. Tapi memang bukan duit yang didapatkan. Apa? Kembali kepada keyakinan. Duit akan ditinggal. Ini yang akan mendampingi kita. Baik. Berdoa. Kata Nabi SAW, Lisa'imi da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa itu punya doa mustajab. Kawan-kawan yang bekerja nih, insya Allah doa itu nggak apa ya, nggak akan bertabrakan dengan pekerjaan kita. Antum bisa doa kapan saja, di mana saja. Kalau mungkin sholat duha, ya antum harus meninggalkan tempat kerja. Harus berangkat, ambil wudhu, menuju ke tempat sholat. Tapi kalau doa di tempat antum, di kursi antum, di motor antum. Mungkin sebagian yang bawa mobil. Ada sebagian yang mungkin naik mobil menuju ke tempat kerja. Angkat tanganmu. Angkat tangannya, minta sama Allah. Mungkin kawannya tanya, ada apa engkau doa di bis ini? Atau di mobil? Bukan di bisnya yang mustajab. Tapi kondisi kita sedang puasa. Apalagi di bulan Ramadan. Lisa'imi da'watun mustajab. Minta sama Allah. Jangan minta cuma dunia. Doa manusia itu sesuai dengan ambisi dia. Abdullah bin Mubarak, ketika dia minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu tergantung niat meminumnya. Maka ketika dia menghadap ke Ka'bah, dia ambil itu air Zam-Zam. Lalu dia mengatakan, Allahumma ya Allah, aku mendapatkan ilmu dari guruku, dari gurunya, dari sahabat nabimu. Jabir bin Abdullah bahwa Rasul SAW bersabda, Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat meminumnya. Lalu dia mengatakan, fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Aku minum air Zam-Zam ini agar aku nggak kehausan di padang mahsyar. Dia minum. Apa ambisi Anda? Kalau ambisi kita dunia, kita ingin naik karir, kita ingin naik gaji, kita ingin jadi GM atau apa saja, itu yang akan kita panjatkan. Maka minta akhirat. Baca doa-doa Nabi SAW. Biar engkau terinspirasi. Apa sih yang diminta sama Nabi Muhammad SAW? Kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia akhirat. Kalau kita lihat doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia, minta akhirat, minta diselamatkan dari api neraka. Seakan-akan dunia itu diminta hanya 1/3 dari doa kita. 2/3-nya buat akhirat.
Lumrah seperti itu jamaah. Kenapa? Kita di dunia cuma berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun, selesai. Setelah itu ribuan tahun kita akan berada di alam kubur. Rasulullah SAW sudah 1431 tahun di kubur. Di dunia hanya 63 tahun. Maka pantas kalau doa untuk dunia cukup sepertiga. Sisanya akhirat. Kemudian di antara amalan yang perlu kita lakukan, ya engkau bisa berbagi makanan buat orang-orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Yang memberikan buka orang yang puasa, itu akan dapat pahala seperti yang berpuasa. Maka di masa pandemi ini, apalagi orang-orang banyak susah, berbagi sama mereka. Cari orang-orang fakir miskin, kirim makanan buat mereka, ke rumah mereka. Kalau nggak mampu, anak ada di tempat kerja sekarang, mudah, tinggal telepon, tinggal transfer. Ya Allah ya Karim, Allah benar-benar memberikan kemudahan. Nih fasilitas yang ada, kalau tidak dimanfaatkan untuk akhirat, ya mau nggak mau kita akan sibuk dengan dunia kita. Akan main game dengan HP kita. Tutup gamenya sudah. Ramadan nggak ada game. Waktu kita sedikit, anak punya kerja dunia, terus masih ngurusin seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la akrahu li ahadikum ayyakuna khalian sabahlal." Kata Umar, sungguh aku sangat membenci kepada orang yang sabahlal, yang nggak menentu, kosong, nganggur. Sabahlal, kerjaannya nggak menentu. La fi amali dunya wala fi din. Nggak dia ngurusin urusan dunia, nggak urusan agama. Artinya kerjaan dia yang dia lakukan itu tidak menghasilkan manfaat dunia, tidak menghasilkan uang, dan juga tidak menghasilkan pahala. Banyak di antara kita yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. La dunia wala akhirat. Kalau engkau bekerja dapat duit, alhamdulillah. Engkau kegiatanmu tidak mendatangkan duit. Waktumu habis, sedangkan modal orang hidup itu waktu. Dan agama juga nggak dapat. Maka coba kita lihat kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan-kegiatan yang omong kosong ditinggali. Handphone kita kontrol. Di Ramadan kita bisa mengontrol kok perut kita. Kita ngemakan. Kita bisa mengontrol yang di bawah perut kita. Kita tidak menghubungi istri kita. Masa nggak bisa ngontrol handphone kita? Kemudian jamaah, sholat malam. Teman-teman yang kerja mungkin Ustaz, anak shift malam Ustaz. Nggak bisa sholat tarawih. Sholat tarawih nggak harus berjamaah di masjid. Sholat tarawih itu waktunya sejak ba'dal isya sampai sebelum fajar terbit. Sehingga waktunya luang sekali. Sholat malam. Yang tidak mampu sholat berjamaah di masjid, sholat sendiri. Yang hafalan Qur'annya sedikit, silakan sholat memegang Qur'an. Nggak apa-apa. Engkau sholat memegang Qur'an. Kemudian ketika sholat, jangan mengejar kuantitas. Nggak ada batasan. Nggak ada jumlah yang harus dicapai. Boleh engkau sholat 11 rakaat. Boleh 23 rakaat. Boleh 33 rakaat, boleh 39 rakaat, boleh 41 rakaat, boleh 46 rakaat. Plus 3 nanti witir. Dan boleh 9 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 5 rakaat. Tapi jangan tinggalkan. Khususnya nanti di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Jadi teman-teman yang bekerja nanti, yang tetap bekerja di 10 hari terakhir, harus punya to-do list yang baru. Karena kalau kita lihat Rasul SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir berubah beliau. Berubah. Beliau itu iktikaf di masjid. Mungkin sebagian nggak bisa iktikaf. Tapi dia bisa fokus ibadah di tempat kerjanya atau di rumah. Beliau iktikaf. Beliau bangunkan keluarganya. Beliau hidupkan malamnya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Semangat beliau, kerja keras beliau di 10 hari terakhir itu lebih daripada Ramadan yang lain. Maka kita harus khususkan. Yang ingin belanja buat anaknya baju lebaran sekarang. Kalau nggak pesan online, selesai. Emak-emaknya, istrinya kasih tahu yang mau bikin kue, beli aja kuenya. Kalau nggak bikin sekarang. 10 hari terakhir, udahlah. Kita bicara harus menyeimbangkan tuntutan ruh kita dan fisik kita. Kita punya waktu selama 11 bulan untuk ngurusin urusan Idul Fitri sebenarnya. Untuk bikin kue atau apa. Masa nggak bisa 10 hari terakhir ini kita nggak ngurusin baju baru. Karena udah kita siapin. Kita nggak ngurusin makanan dan kue. Udahlah. Nanti selesai 10 hari kita dapat
Lailatul Qadar, yang lainnya mudah bagi kita. Makanya kalau kita bicara di akhir Ramadan, orang-orang pada mendoakan atau di Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima. Ini buat yang sungguh-sungguh bekerja. Maka nasihat ana, jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk meraih yang terindah di Ramadan kita kali ini. Itu yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim.